kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, Minggu 27 April 2025. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan.
Tuhan Yesus sangat baik, sabar dan setia. Doa saya, semoga saudara-saudaraku sehat rohani, sehat jasmani, tambah mengenal Tuhan dengan benar, lebih mengasihi Dia, dan menyenangkan hatinya. Hidup jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita meneruskan mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, khususnya di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong kami. Puji Tuhan, mulia Tuhan, agung Tuhan, baik Tuhan, besar setiamu. Mohon ampun kami buat semua dosa salah kami, yang sengaja ataupun tidak, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Dan mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku firman. Kami mau doa kami doa orang benar yang besar kuasanya. Kami sungguh-sungguh rindu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami mau mempelajari firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan, agar kami mengerti dan mampu melakukannya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita sambil mendengarkan Alkitab bersuara dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka,
Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku, sekarang ini kita bisa lihat dan melalui TV, media sosial, bahwa banyak sekali orang-orang yang berprofesi sebagai pengamat, baik pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat sosial, budaya, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang terlatih, memiliki kemampuan untuk mengobservasi, menganalisa permasalahan ya dengan tajam, walaupun ada juga yang tidak baik. Para reporter itu mampu menyajikan dan mencari data-data sehingga para pemirsa masyarakat dengan cepat bisa melihat apa, siapa, bagaimana, di mana, mengapa suatu peristiwa terjadi. Ya, para penonton biasanya cuma melihat, mengamati laporan itu. Ya, tidak ikut merasakan, tidak ikut mengalami, ya. Sehingga tidak terpengaruh juga, cuma menjadi penonton. Ya. Ini gambaran tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka membicarakan dan menganalisa seluruh peristiwa yang ada kaitannya dengan kebangkitan Yesus Kristus, guru dan yang mereka sebut nabi. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus sekitar 7 mil, dengan berjalan kaki sekitar 2-3 jam. Selama perjalanan itu muka mereka sedih, muram, karena ekspektasi mereka dan realita yang mereka hadapi berbeda. Mereka berharap Yesus, nabi, guru mereka itu menjadi pemenang, penguasa melawan penjajah Romawi. Mereka tidak siap kalau guru mereka, nabi junjungan mereka itu mati disalib. Sebelumnya harus mengalami penyiksaan dan penghinaan. Ya. Bahkan dikatakan ketika Yesus datang menghampiri mereka, mata mereka tidak bisa mengenali. Mereka terus berdiskusi, bahkan mereka melaporkan apa yang terjadi ya, kepada Yesus. Jadi mereka nggak ngerti, sehingga mereka berduka. Padahal sudah kurang lebih 3 tahun mereka menjadi murid Yesus. Mengapa begitu? Karena pikiran mereka, pengharapan mereka salah. Ya, mereka tidak mengerti tujuan Yesus Kristus atau misi Yesus datang ke dunia. Mereka hanya fokus terpusat pada keinginan fisik, ya, yaitu mengalahkan penjajah Romawi. Mereka tidak mengerti benar firman Tuhan bahwa Yesus datang ke sini sebagai juru selamat untuk hal yang rohani. Sehingga ketika mereka mengalami realita Yesus mati disalib,
dikubur. Hancur pengharapan mereka. Hancur pengharapan mereka. Sebab mereka tidak punya pemahaman, pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Pengertian, pemahaman mereka hanya separuh, sepotong-sepotong. Coba kalau mereka punya pengertian atau pemahaman firman Tuhan yang benar, yang komplit, yang menyeluruh, mereka bisa menganalisa, melaporkan, dan memiliki pemahaman, konsep pikir yang benar. Sebab itu penting sekali punya pengertian yang benar dan menyeluruh tentang firman Tuhan. Karena itu akan memberi dampak positif bagi cara pikir, pola hidup kita, saudara. Sudah berapa kali, berapa tahun, berulang-ulang kita merayakan Hari Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus, dan merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang sudah 10, 20, 30, bahkan lebih dari 50 kali. Apakah kita sudah benar-benar mengerti hakikatnya sehingga mempengaruhi, merubah paradigma hidup kita? Atau kita hanya seperti dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus? Mari kita menganalisa. Apakah kematian dan kebangkitan Kristus sudah benar kita ngerti? Sudah benar-benar merubah konsep cara hidup kita? Atau kita tidak punya pengertian yang benar, salah, tidak komplit, dan kematian dan kebangkitan Kristus ya hanya seperti pengertian biasa, tidak merubah kehidupan. Saudara, dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus itu adalah gambaran mental, gambaran kerohanian semua murid-murid Yesus setelah kematiannya. Yesus bagi mereka adalah guru dan nabi yang memiliki kuasa. Tetapi pahlawan yang mereka idolakan itu gugur, dan itu sangat mengecewakan. Mereka menganggap seharusnya Mesias itu berguna dalam hal-hal politik, ekonomi, sosial, tapi ternyata tidak seperti ekspektasi mereka. Sehingga mereka sangat sedih, muka mereka terlihat sangat muram. Ya. Apalagi waktu mereka tambah pikir, tambah bicara, tambah sedih, tambah muram. Seharusnya kalau mereka mengerti benar firman Tuhan, berita kebangkitan Yesus yang sudah mereka dengar itu membuat mereka sangat bersukacita, bersemangat, semakin teguh, ya. Tetapi karena nggak ngerti benar-benar, maka yang terjadi adalah seperti itu: susah, sedih, suram, depresi, kecewa. Maka Tuhan Yesus datang berjalan menghampiri mereka, mendengar apa pendapat mereka, ya. Lalu menyebut mereka bodoh dan lamban hati, ya. Sebab tidak membiarkan firman Tuhan menguasai pikiran mereka dan mempengaruhi sikap hidup, pemikiran mereka. Sebaliknya firman Tuhan mereka baca, mereka dengar, tapi mereka tidak ngerti sungguh-sungguh, sehingga konsep berpikir dan cara hidup ya masih pikiran mereka saja. Sebab mereka sulit mempercayai perkataan para nabi tentang Mesias yang menderita. Sebab mereka sudah punya konsep sendiri kalau Mesias juru selamat itu harus kuat, hebat, pahlawan, superhero. Yang membatasi mereka percaya mengerti firman Tuhan adalah pikiran mereka.
yang mengacaukan gambaran firman Tuhan yang utuh dan benar. Mereka tidak punya pemahaman yang benar, padahal para nabi dari kitab Kejadian sudah mengajarkan, menerangkan tentang Mesias secara utuh. Sudah diajarkan. Sebab itu pemahaman yang benar akan firman Tuhan itu sangat mempengaruhi cara hidup, sikap hidup, cara pandang seseorang. Perlu benar kita memahami firman Tuhan. Jangan hanya baca firman Tuhan bagian yang kita suka, buka blek. Tapi mari kita membiasakan diri membaca firman Tuhan teratur, terstruktur setiap hari, agar kita punya pengertian yang benar, dan pengertian itu mempengaruhi cara pandang dan hidup kita. Di sepanjang Perjanjian Lama mengenai Mesias telah diberitakan, dinubuatkan, profetik berulang-ulang dan secara jelas. Dikarang ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Sangat jelas gambarannya detail bahwa hanya Tuhan Yesus yang datang dan menjadi Mesias. Dari Kejadian sampai Maleaki, Perjanjian Lama, ada sekitar 300 nubuat khusus detail tentang kedatangan Mesias yang diurapi, tentang kelahirannya dari seorang perawan. Itu mujizat. Tentang kelahirannya di Betlehem, kota kecil, jelas. Tentang kelahirannya dari suku Yehuda, dari keturunan Raja Daud. Hidupnya tak berdosa, dan karya penebusannya bukan bagi penjajahan Romawi atau bangsa lain, tapi bagi penebusan dosa manusia. Diberitakan juga mengenai kematian dan kebangkitannya. Terdokumentasi, jelas, otentik, jauh ribuan tahun sebelum kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Yang paling terkenal saudara bisa baca di dalam Mazmur 22 dan Yesaya 53. Mengenai penyalipan Yesus. Tangan dan kaki Mesias akan ditusuk. Mazmur 22 ayat 16. Tulang Mesias tidak akan patah. Mazmur 22 ayat 17. Meskipun kebiasaan saat itu tulang kaki orang yang disalib itu harus cepat dipatahkan supaya cepat mati. Lalu dalam Mazmur 22 ayat 18, bahwa orang akan mengadakan undian untuk mendapatkan pakaian Sang Mesias. Di dalam Yesaya 53 ribuan tahun sebelum hal ini terjadi, mengenai nubuat Mesias dikenal sebagai hamba yang menderita. Secara detail bahwa Sang Mesias mati untuk menebus dosa umatnya. Mesias akan ditolak. Hidup dan matinya, Yesaya 53 ayat 3. Mesias akan dibunuh sebagai wakil korban umatnya yang berdosa. Yesaya 53 ayat 5 sampai 9. Mesias akan diam, tidak bicara di depan para penuduhnya. Yesaya 53 ayat 7. Saudara bisa bandingkan dengan 1 Petrus 2 ayat 23. Dan Yesaya 53 ayat 9 detail dibilang Mesias akan dikubur di antara orang kaya. Matius 27 ayat 57 sampai 60 dikatakan jelas Yesus Kristus dikubur di kuburan pribadi, private,
Yusuf Arimatea, orang kaya itu. Yesaya 53 ayat 12, Mesias akan mati bersama penjahat. Betul kan? Firman Tuhan sudah mencatat itu semua. Saudara bandingkan dengan Markus 15 ayat 27. Mengenai kematian Sang Mesias, kebangkitan, dan lain sebagainya sudah dinubuatkan. Saudara bisa baca juga di Mazmur 16, ya. 1000 tahun sebelum itu terjadi, kelahiran Yesus sudah dibilang, bab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita lebih setia membaca firman Tuhan dengan teratur. Jangan ceplok sana ceplok sini. Gereja sudah memfasilitasikan hal tersebut melalui pendalaman Alkitab clear sight. Clear sight itu agar pandangan kita lebih jelas, lebih jernih tentang firman Tuhan. Semua firman Tuhan ya dan amin pasti digenapi. Saudara baca lagi Mazmur 16. Saudara baca bandingkan dengan kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengenai kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Juga Paulus dengan ilham Roh Kudus mencatat mengenai apa yang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian sesuai penggenapan Mazmur 16. Di dalam Mazmur 22 ayat 19 sampai 21, Juru Selamat yang menderita mendoakan penyelamatan dari mulut singa. Ini gambaran metafora tentang si iblis, ya, tentang Mesias yang berdoa, ya, dan bersyukur karena doanya berkuasa menyelamatkan, dan kebangkitannya terjadi sebagai sarana untuk penyelamatan. Mazmur 22. Saudara baca. Kembali ke Yesaya 53. Dinubuatkan bahwa Mesias harus menanggung penderitaan. Ia hamba Allah. Dia harus menderita karena menanggung dosa umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Tetapi kemudian dinyatakan bahwa Mesias akan melihat keturunannya. Ia akan melanjutkan umurnya. Ia akan bangkit sesudah kesusahan jiwanya. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Jadi, setiap aspek kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, telah dinubuatkan ribuan tahun sebelum hal itu terjadi dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku, Yohanes 5 ayat 39, Yohanes 5 ayat 39, Tuhan Yesus berkata kepada para pemuka Yahudi, kamu telah menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, milikilah pengertian yang benar tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang Tuhan sudah katakan tentang akhir zaman, tentang kematian, tentang hari kedatangan yang kedua, dan tentang kehidupan. Baca firman Tuhan setiap hari dan mengerti.
supaya tidak seperti dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka murid, tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan. Akibatnya punya pengertian yang salah, punya cara pandang dan pola hidup yang salah. Sungguh-sungguh saya mengingatkan saudara, baca Alkitab setiap hari, renungkan dan mengerti. Karena itu menjadi konsep yang merubah paradigma pikir. Hidup di akhir zaman ini tambah susah dan sulit. Alkitab katakan banyak penyesat-penyesat yang akan datang. Siapa yang tersesat? Yang akan disesatkan? Yaitu orang-orang yang tidak punya pengertian firman Tuhan dengan benar. Dan Alkitab jelas mengatakan iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Apakah saudara ingin imanmu kuat, bertumbuh, tambah hari tambah mengenal, dan tambah tahu, tambah teguh, tidak menjadi lemah dan putus asa ketika masalah hidup ini datang bertubi-tubi? Apakah saudara mau hidup tambah benar, tidak sesat dan tidak disesatkan? Tidak ada cara lain. Belajarlah melalui pengalaman dua orang murid. Mereka sesat, tidak mengerti, lamban dan bodoh karena tidak sungguh mengerti firman Tuhan. Mulai hari ini, apa komitmen kita? Menyambut kedatangan Yesus yang kedua setelah memperingati kematian dan kebangkitan Kristus di tahun 2025 ini. Mari berubah, tambah sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui apa? Pembacaan firman Tuhan secara rutin dan teratur. Tambah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengalami sendiri kematian dan kebangkitannya melalui hidup kita. Artinya apa? Bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat sementara masih ada kesempatan hidup. Dan hidup lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kita semua saudara, supaya hal ini bukan teoritis, tetapi sungguh-sungguh kita praktekkan dalam hidup kita. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita semua lebih mengenal, mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Lebih semangat untuk bersaksi saudara. Banyak orang belum mengenal Injil. Banyak orang belum kenal siapa Yesus itu. Bagian saya dan saudara lebih semangat memberitakan Injil setiap hari. Tuhan tolong kita supaya menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan mempelajari firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik dan sabar. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi firman Tuhan dengan membacanya dengan tekun dan mengerti, menghargainya dengan sungguh-sungguh, merubah paradigma hidup kami, kelakuan kami. Kami tahu untuk apa kami hidup dan bagaimana cara kami hidup. Beri kami semangat berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, supaya sebanyak mungkin orang boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Ini kami, pakai kami Tuhan. Masalah kami Tuhan tahu, harapan, kebutuhan, cita-cita kami Tuhan mengerti. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Bapa kami yang kekal dan berkuasa, yang sangat mengasihi kami. Kami tidak takut, kami hadapi hari-hari yang akan datang. Bersama Tuhan, kami bisa menjadi pelaku firman. Kami bisa jadi pemenang. Kami akan menceritakan pengalaman pribadi kami yang otentik kepada banyak orang, supaya orang-orang pun boleh percaya dan diselamatkan. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, agar mereka mengasihi Tuhan dan penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Demikian juga kepada anak remaja, para pemuda, kami wanita dan pria sampai yang paling senior pun. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami tambah hari tambah kudus, tambah benar, tambah menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah doa kami, sempurnakanlah, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, imani di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus,
rencananya masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera kita terima dengan iman. Persekutuan yang tambah erat dengan Roh Kudus memampukan kita hidup tambah benar, tambah kudus, mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, jadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Amin.